One Battle After Another. Ini film yang rilis di tahun 2025, disutradarai oleh Paul Thomas Anderson. Salah satu film yang menarik perhatian gue karena ada Leo dan PTA ya. Mereka tuh orang-orang besar di Hollywood. Sebelum nonton, gue sengaja mencoba untuk nggak ngelihat trailernya dan nonton dengan informasi yang semini mungkin gitu. Ekspektasi juga lumayan tinggi karena sutradara dan pemainnya juga. Selain Leo tuh ada Benicio del Toro dan ada Sean Penn. Sedangkan secara cerita tentang kehidupan pasangan dari kelompok pemberontak, di mana masa lalu mereka kini datang kembali untuk mengambil anak perempuannya. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya ya. Sisanya gue nggak mau spoiler. Dan setelah nonton, film ini tuh dimulai dengan kita dibawa masuk ke dalam keadaan yang terjadi. Nggak banyak informasi mengenai hal ini dan itunya. Cuma secara perlahan tuh kita mulai mengerti ya mengenai situasi yang ada di sana gitu melalui dialog-dialog yang ada. Dan bisa dibilang bagian awal ini tuh difokusin untuk ke dalam kehidupan dua pasangan ini gitu. Dari sisi anggota kelompok pemberontak. Dari dia belum punya anak sampai dia punya anak, yang buat gue sendiri di sini tuh agak sedikit ngebosenin sampai terjadi sesuatu dan ada time jump juga di sana, dimana setelahnya tuh baru plotnya mulai berjalan ketika si anak ini tuh udah mulai remaja ya, dimana menurut gue dari titik ini sih udah mulai seru. Dan jujur aja ada titik dimana gue sempet rada males ngelanjutin karena bagian awal tadi tuh terhitung slow buat gue. Cuma payoff-nya lumayan kena setelah masuk ke masalah utama gitu. Karena tujuannya ya gue tahu gitu untuk nge-setup semuanya ya. Setelahnya juga baru ganti fokus ke bagaimana cara si ayahnya ini untuk nyelamatin anaknya. Dan hal ini tuh yang jadi tema utama di mana si ayah ini dengan banyak kekurangannya mencoba untuk mencari cara agar dapat menyelamatkan anaknya gitu. Ini yang menurut gue manis sih. Ditambah karakter ini penuh dengan keraguan serta ada ketakutan juga di sana. Hal ini tuh kelihatan banget dari ekspresi wajah Leo ya di sepanjang cerita gitu. Tapi salah satu hal yang menurut gue relate banget, gue tuh susah banget ya untuk ngehafal, makanya gue nge-review sambil ngebaca script. Jadi ketika karakternya si Leo ini sulit untuk mengingat kode sandi, gue lumayan ngerti sih posisinya gitu. Plus ada pressure juga dari sisi keadaan yang terjadi. Selain itu, hal ini juga kayak memperlambat dia ya untuk mencari anaknya. Dan kadang memberikan sisi komedinya juga, di mana ada beberapa titik yang gue tuh ngerasa lucu, tapi lebih ke sisi ironi jatuhnya. Dan setelah nonton juga, ini tuh film yang menurut gue jatuhnya lebih mengarah ke sisi drama ya, walaupun ada actionnya. Secara cerita juga bisa dibilang simple, kita tahu apa masalahnya dan apa yang mereka coba lakukan juga. Untuk sound, di luar efek suara senjata dan lain-lain, gue agak sedikit kurang suka. Jatuhnya tuh agak kayak komikal ya, dan sedikit disorienting juga buat gue. Walaupun feeling gue ya mereka sengaja untuk ngambil approach ini karena kita tuh ngelihat dari sudut pandang karakternya Leo juga ya, dimana dia tuh bukan orang yang bisa dibilang bukan orang yang tepat untuk berada di lingkungan seperti ini gitu. Jadinya kayak agak detached. So, One Battle After Another, ini film yang bagus. Agak sedikit di bawah ekspektasi gue, tipikal yang slow burn, dimana mereka tuh ngebangun semuanya secara perlahan, dan ketika ending, semuanya dapat. Kalau ditanya apakah layak untuk ditonton, menurut gue iya, terutama untuk ngelihat hubungan antara orang tua dan anaknya ya. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.